Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa di rumah, para sahabat, khususnya warga Nahdliyin, Nahdliyat dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah, ya, walaupun melewati daring, ya, karena memang kita lagi berada di zaman atau zaman penuh dengan fitnah. Apa itu, kita lagi ada di masa pandemi yang mengharuskan kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, ya, salah satunya untuk agar tidak berkerumun. Maka walaupun kita tidak bisa bertemu dengan secara langsung, kita tidak mengadakan acara-acara besar-besaran, pengajian atau hal apapun yang bersangkut paut dengan kebaikan, tetapi semangat kita dalam menjalani ibadah bulan puasa ini, semangat kita harus selalu ada. Rangkaian ibadah kita jalani dengan penuh semangat, keikhlasan, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Setelah kemarin kita membahas tentang faidah-faidahnya puasa, nah, lanjut kita khususnya membahas tentang kita yang melakukan ibadah puasa, kita yang berpuasa, seyogianya apa yang harus kita lakukan, adab-adabnya itu seperti apa. Nah, di kitab ini Maqasidul Ibadah, Al-Imam Isyuddin Ibn Abdissalam menjelaskan adabnya orang berpuasa itu ada 6. Yang pertama adalah hifdzul lisan wal jawarih, yaitu menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita, anil mukhalafah, dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, melakukan dosa. Kenapa? Agar kita selalu murni, selalu suci dalam menjalani ibadah puasa ini. Hifdzul lisan, menjaga lisan kita agar kita tidak banyak berdusta di bulan Ramadan. Menjaga anggota badan kita agar kita tidak selalu melakukan maksiat. Tangan kita untuk melakukan maksiat, kaki untuk melangkah ke maksiat, mata memandang hal-hal yang bermaksiat. Itu adalah salah satu adabnya kita. Karena banyak sekali orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Seperti hadisnya Kanjeng Nabi, warubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atsyu. Banyak sekali orang yang berpuasa itu bagiannya cuma hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Artinya apa? Pahala yang dijanjikan oleh Allah itu tidak ada. Dia tidak mendapat bagian itu. Karena apa? Dia lisannya berdusta, jawarihnya walaupun puasa masih bisa melakukan maksiat. Maka seyogyanya kita menjaga lisan dan anggota badan kita untuk tidak melakukan segala perbuatan yang dilanggar, segala perbuatan yang memang tidak boleh kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, yang kedua apa? Adab kita yang kedua, idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun falyakul inni shaimun. Ketika salah satu adab orang berpuasa yang kedua adalah ketika seseorang teman misalkan datang kepada kita, menawarkan makanan kepada kita, nah, pada saat itu kita sedang berpuasa. Nah, itu juga oleh agama diatur bagaimana kita menyikapi orang yang mengajak makan tadi, ya kan? Bagaimana sih sikap kita agar yang mengajak makan kami itu, kita itu tidak merasa kecewa. Nah, kata Kanjeng Nabi, fal yakul inni shaimun. Nah, maka bicara saja dengan hati-hati, pelan-pelan. Oh,
saya sedang puasa. Lah, barangkali kalau kita tidak mengatakan saya puasa atau kita menolak ajakan makan itu, kan tidak mengenakan bagi yang mengajak. Mungkin yang mengajak baru dapat orderan banyak, baru dapat rezeki, ingin berbagi, sekali-kali ingin berbagi, tapi yang diajak sedang berpuasa. Maka gimana solusinya? Maka gimana adabnya? Ya, fal yakul ini soimun, dan bilang saja saya itu sedang puasa. Nah, mungkin yang seperti ini terjadi di puasa-puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan insya Allah semua sudah berpuasa, kecuali kita punya teman yang non agama, jadi non Islam, itu mungkin mereka tidak tahu, barangkali kan mungkin ada yang nggak tahu kalau bulan Ramadan itu orang Islam sedang berpuasa, lalu mengajak kita untuk makan-makan misalnya, kita tolak saja dengan halus dengan katakan saya sedang berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga apa? Doanya ketika berbuka puasa. Nah, seperti yang masyhur doanya apa kita? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Pada riwayat lain, di redaksi lain ada mengatakan zahaba dhu'mau wabtala'at al-uruku wa sabatal al-ajru insyaallah. Nah, doa-doa ini yang masyhur, kita bisa baca, kita bisa cari, entah itu di Google, di buku-buku pedoman. Karena apa? Kenapa kalau mau berbuka harus berdoa? Ya itu salah satu adabnya itu. Disitulah adabnya orang berpuasa itu seperti itu. Seharian berpuasa, kemudian ketika mau buka, kita membaca doa. Doanya sebagai apa? Perwujudan syukur kita, syukur nikmat kita kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, itu adab yang ketiga. Adab yang keempat apa? Ma yuftiru alaihi wa huwa radunani. Sesuatu yang dimakan. Ya, sesuatu yang dimakan ketika berbuka puasa. Memang disunahkan. Kanjeng Nabi mensunahkan untuk memakan kurma. Yang pertama adalah rutop, kurma basah. Kalau nggak ada rutop gimana? Tamar, kata Kanjeng Nabi. Kurma kering. Nah, kalau nggak ada tamar gimana? Cukup air. Nah, artinya kita yang jauh dari Arab misalkan, jarang kita nemui kurma tumbuh di sini, ya kita bisa pakai air. Jadi adab berbuka pertama itu pakai air. Jangan langsung nafsu makan nasi, apapun yang di meja makan semua, jangan. Kita ambil air dulu, seteguk, bismillah, glek, alhamdulillah, bernapas, nikmat. Ini salah satu adabnya. Ya, salah satu adabnya itu berbuka memakai atau minum terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kelima dan keenam itu apa? Salah satu adabnya takjilul fitri wa ta'khirus sahur, menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat yang sering kita lakukan tuh malah kebalik, ya. Jadi terkadang kita sahurnya kita percepat. Alasannya kita takut nanti barangkali kebablasan sampai subuh. Justru malah bukanya yang kita akhirkan. Nanti nanggung. Padahal disitulah letak adabnya. Di situ adab seorang puasa itu apa? Takjilul fitri, mendahulukan, menyegerakan berbuka puasa. Kalau udah dengar azan, misalkan dengar waktu, wah udah maghrib ini, langsung segera. Ya, apapun yang ada di situ yang sekiranya bisa membatalkan puasa, makan, minum, ya. Karena ini memang salah satu adabnya, adab orang berpuasa. Dan kemudian yang takhirus sahur, mengakhirkan sahur, ya. Jadi setidaknya sahurnya itu hampir mendekati imsak. Karena dulu Kanjeng Nabi ketika sahur itu antara jeda antara Kanjeng Nabi sahur dengan sholat subuh itu 50 ayat. Takdirannya seperti membaca Al-Quran 50 ayat, itu sebentar banget ya. 50 ayat itu kalau kita baca tartil paling cepat itu 10 menit ya.
Bahkan bisa aja orang yang udah memang tartil, hafid, kadang 5 menit sudah selesai baca 50 ayat gitu. Nah, itulah adab-adab yang bisa kita lakukan, bisa kita jalani selama bulan Ramadan ini. Insya Allah dengan kita mengerti adab-adabnya berpuasa, kita dapat menjadi abdun mubarakun yang diberkahi di Ramadan, di bulan Ramadan ini. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.